Oh, shit. Ini siapa yang rekam ini udah? Ini dari Zoom-nya, tapi aku nggak tahu nanti nengoknya di mana. Sabar. Eh, udah? Mulai, Udah di mulai, sini mulai. semua mana, Sabet? Udah? Oke, mulai. Oke, oke. Udah ya, mulai ya. Selamat malam untuk kita semua. Malam teman-teman. Selamat malam. Selamat datang di kegiatan penyuluhan gizi online pada malam hari ini. Kami senang banget dan berterima kasih karena teman-teman udah meluangkan waktu untuk ikut kegiatan yang penting dan seru ini. Hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sering kita alami, tapi kadang kita nggak paham, yaitu soal body image dan diet ekstrim. Nah, di zaman sekarang ini, banyak banget remaja putri yang ngerasa kurang percaya diri sama bentuk tubuhnya karena pengaruh media sosial. Banyak yang akhirnya ikut-ikutan tren diet ketat tanpa tahu bahayanya. Nah, kegiatan kita ini kami adakan supaya kita semua bisa lebih paham lagi apa itu body image yang sehat, kenapa dia ekstrim itu beresiko, gimana cara menjaga gizi dan pola makan yang baik, dan yang terakhir itu paling penting gimana cara kita bisa sayang sama tubuh kita sendiri. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi utama yaitu pemaparan materi. Materi akan disampaikan oleh teman kita dari tim penyuluhan. Kita akan membahas hal-hal penting yaitu tentang body image, bahaya diet ekstrim, contoh diet yang beresiko, tips makan sehat buat remaja, dan gimana cara kita membentuk self-love dan citra tubuh yang positif. Oke, teman-teman. Sekarang kita masuk materi utama yang dibawakan oleh teman kita, Elizabeth Marbun. Kami persilahkan. Oke, kita masuk ke dalam topik yaitu body image. Body image itu edukasi sehat untuk remaja tentang body image dan diet ekstrem. Apa sih itu body image? Body image itu adalah cara kamu melihat dan merasa tentang bentuk tubuhmu. Remaja yang sering merasa nggak cukup kurus karena pengaruh media sosial seperti TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya. Baru tekanan untuk ideal bisa bikin stres dan diet nggak sehat. Dan sebenarnya body image ini bisa kita definisikan yang mana cara pola pikir kita atau yang dimana kita ngebayangin diri kita itu nggak ngerasa kurus gitu. Dan kita selalu pengen bandingin diri kita ke orang lain yang dimana diri kita selalu mendefinisikan kita itu gemuk gitu. Oke, lanjut Kak. Bahaya diet ekstrem. Bahaya diet ekstrem ini dapat mengakibatkan kurang makan, bikin tubuh melemas dan gampang sakit, anemia, rambut rontok, haid, dan yang nggak teratur, bisa menyebabkan gangguan seperti anoreksia atau bulimia. Yang dimana kita terkadang selalu berpikir kalau dia ekstrem itu dapat mengurangi tubuh kita dan dapat secara cepat gitu. Dan di mana kita selalu mengonsumsi makanan yang kurang, padahal kita nggak tahu asupan gizi kita itu berkurang sangat ekstrim gitu kan. Dan situ kita dapat diakibatkan lemas, gampang sakit, dan terutama kita dapat anemia, yang dimana kurang dari zat besi atau zat seng. Oke, baik. Saya akan lanjutkan. Jangan ikuti tren diet sembarangan. Diet 900 kalori, minum air garam, big no. Influencer belum tentu ahli gizi. Yang dimana maksudnya ini kan kita tahu sekarang itu zamannya teknologi ya. Kita bisa lihat di TikTok, Instagram, dan sosial media lainnya. Banyak influencer-influencer yang ngasih tips diet, diet ekstrim yang belum tentu kita itu dari dokter. Tapi memang ada sebagian yang nge-share tentang diet yang dari dokter. Cuma kita kadang banyak remaja yang kurang ini ya, lebih mengikuti yang ekstrim tanpa persetujuan dokter. Karena di mana biasanya diet itu ya perlahan-lahan namun pasti gitu. Nggak ada yang langsung instan. Jadi kita harus pintar dalam menggunakan sosial media dan pintar memilih
hal yang positif bagi kita. Tubuh ideal belum tentu tubuh sehat. Itu maksudnya kita tuh jangan gila-gila untuk punya body yang bagus gitu. Tapi kita menyiksa diri kita, itu nggak sehat. Untuk mental juga nggak sehat. Eh, Tips gizi seimbang ala remaja. Ini kami akan ngasih tips gitu untuk gizi seimbang untuk remaja. Makan 3 kali sehari, tambah cemilan sehat. Cemilan sehat itu apa aja sih? Bisa kita makan apa aja gitu. Cuma kita batasin dan lebih baik kita mengolahnya sendiri. Karena kalau kita makan makanan yang dari luar, kita kan nggak tahu apa aja kandungannya, dia pakai minyak yang kayak gimana. Kalau kita buat sendiri kan kita tahu, kita bisa ngukur uh, apa yang mau kita masukin, kita tahu lah pokoknya bahan-bahan yang kita gunakan untuk kita buat. Kita cemilan sehat itu kayak salad buah, salad sayur, terus bisa makan gorengan, tapi itu kita harus buat sendiri dan banyakin, misalkan mau gorengan ini bakwan, kita banyakin ini sayurannya. Bisa juga kita bikin dimsum gitu, kita kurangi tepung, kita banyakin daging, tapi kita olah sendiri. Nah, jangan takut karbo, pilih yang kompleks. Yang kompleks itu maksudnya itu karbohidrat, yaitu nasi. Nah, kita nggak usah takut nasi, cuma ya bisa kita batasi gitu. Karena jangan takut nasi, jadi kita makanin semua, enggak. Tetap ada porsinya. Isi piringmu dengan warna-warni makanan alami. Itu maksudnya itu kita isi piring kita, ada nasi, ada sayuran, ada buah, ada lauk. Lauknya itu ada dua, lauk hewani, lauk nabati. Lauk nabati itu kayak apa sih? Yang pertama itu ada tahu, ada tempe, bisa juga kita pakai kacang. Misal kita nih masak, kita buat nasi, kita taruh ikan, ayam atau apa gitu, lauk hewaninya. Kita taruh untuk nabati, kita taruh tahu, dan sayuran kita perbanyak. Nah, sebelumnya itu uh, untuk menjaga tetap seimbang, kita harus banyakin sayur daripada nasi gitu untuk menjaga tetap keseimbangan tubuh. Dan remaja sekarang itu banyak banget yang nggak suka sayur gitu ya, kita tahu. Entah apa faktor yang membuat gak suka sayur. Cuma untuk teman-teman yang ada di sini kami mengajak supaya kita bisa lebih suka sayur, karena sayur itu banyak banget nutrisinya gitu. Banyak apa zat gizi yang terkandung dalam sayur-sayur. Ada mineral, vitamin yang kita butuhkan dalam tubuh. Jadi ayo untuk semua teman-teman yang mendengar, kita lebih banyak makan sayur. Biar nggak makan sayur bisa dicoba-coba dulu ya, sedikit-sedikit. Nanti kalau kita udah tahu apa arti sayur ini, pasti kita bisa makan kok. Pelan-pelan aja. Oke, di barangnya itu juga kita minum air putih secukupnya. Nah, kalau makan itu kita harus makan terus minumnya pakai air putih aja ya, nggak usah yang pakai yang manis-manis. Kayak biasanya kita makan tuh, habis makan entah minum apa, teh manis gitu-gitu yang bergula gitu. Kita hindari ya, biar itu kita nggak apa, kena anemia. Soalnya kalau kita habis makan terus minum pakai teh manis, kopi gitu, itu zat makanan yang kita makan itu terserap sama mereka. Jadi kayak sia-sia kita makan, tapi zat gizinya nggak nyerap ke tubuh gitu. Jadi kami himbau atau kami ajak sama teman-teman yang ada di sini, kalau habis makan itu minum air putih aja. Nah, terus itu kita tidur cukup, jangan begadang. Begadang boleh, tapi jangan keseringan. Terus gerak aktif. Yang di sini mungkin kita teman-teman mahasiswa ya, mungkin aktif juga ya. Kalau apa bisa juga kita pagi-pagi nih bangun tidur jam 6 atau jam setengah 6, kita jalan kaki aja yang ringan-ringan aja kayak 15 sampai 30 menit setiap hari supaya kita ada pergerakan gitu. Oke, next teman saya.
Oke, teman-teman, sekarang kita mau bahas satu tips makan sehat yang kelihatannya itu sederhana, tapi efeknya luar biasa banget buat kesehatan dan berat badan kita. Pernah nggak sih, Kak, teman-teman dengar kalau mau nurunin berat badan itu, kalau mau makan itu, urutannya itu makan buah dulu, sayur, lauk hewani, lauk nabati, terus terakhir itu nasi. Teman-teman pernah dengar? Oke, itu bukan mitos ya. Ini pola makan yang diajarkan oleh Dr. Tan Sen Yen, seorang dokter dan ahli gizi komunitas yang sangat peduli dengan kesehatan remaja kayak kita ini. Kenapa makan buah dulu? Buah itu kan kaya akan serat dan air. Kalau misalnya kita makan buah dulu, perut kita itu eh, merasa kenyang lebih cepat. Nah, kalau sudah kenyang dari buah, kita jadi nggak akan kalap waktu makan nasi atau lauk. Jadi tanpa sadar kita udah ngurangin porsi makan berlebih, terutama dari nasi yang kalorinya itu tinggi. Yang kedua itu makan sayur. Setelah sayur, setelah buah kita makan sayur. Sayur juga tinggi akan serat yang bikin perut kita itu penuh tetapi tetap ringan. Jadi tubuh kita itu kayak akan vitamin dan mineral dan juga kenyang alami tapi rendah kalori. Baru deh kita makan lauk dan nasi. Setelah makan sayur, baru makan lauk dan nasi karena perut kita kan udah setengah kenyang. Biasanya kita kalau makan nasi lebih sedikit dari biasanya, itu bagus buat kalian yang ingin menjaga berat badan tanpa harus diet ketat. Gampang kan urutannya? Jadi urutannya itu yang pertama kita makan buah dulu, sayur, lauk seperti lauk hewani, daging, ikan, telur, dan lauk hewani seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Nah, yang terakhir itu nasi yang secukupnya. Manfaat dari tips ini adalah yang pertama itu kita tetap kenyang, tapi nggak makan yang berlebihan. Yang kedua itu berat badan bisa turun secara alami. Yang ketiga, tubuh tetap bertenaga dan tidak lemas. Dan yang terakhir, nggak ada larangan makan, semuanya bebas, tapi tahu caranya. Yang penting itu bukan makan sedikit, tapi makan dengan cerdas dan penuh dengan kesabaran. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Putri. Baik, selanjutnya itu citra tubuh positif, self love. Yang pertama itu, tubuhmu itu unik dan berharga. Jadi, setiap orang itu punya bentuk tubuh, warna kulit, dan ukuran yang berbeda. Tidak ada satupun standar sempurna yang bisa dijadikan patokan untuk semua orang. Yang kedua itu, fokus pada kekuatan tubuhmu, bukan bentuknya. Daripada terus-terusan mengkritik bentuk tubuh, lebih baik fokus pada apa yang tubuhmu bisa lakukan. Yang terakhir itu, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Membandingkan dirimu dengan orang lain hanya akan membuatmu merasa tidak cukup. Ingat, yang kamu lihat di media sosial seringkali tidak mencerminkan kenyataan. Banyak foto yang diedit atau hanya menampilkan momen terbaik. Jadi, fokuslah pada perjalananmu sendiri, bukan hidup orang lain. Selanjutnya, Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab atau sharing. Terima kasih kepada pemateri dan penjelasannya yang keren banget. Sekarang kita masuk ke sesi bertanya dan sharing pengalaman. Teman-teman boleh bertanya atau kasih komentar atau sharing pengalaman pribadi terkait body image dan diet. Jangan malu ya. Ayo teman-teman yang mau bertanya. Silahkan yang mau bertanya langsung buka open mic aja. Izin dong Kak, mau nanya. Ya, Oke, untuk Yanti Kak orangnya. Yanti. Mau bertanya, kasih saran atau sharing? Mungkin cenderung ke ranah bertanya ya Kak.
tadi kalau tidak salah ada eh, penjelasan dari saudari Kakak Veronica Ginting kalau tidak salah ya, di mana tadi Kakak menjelaskan bagian gambar yang ada isi piringku. Jadi saya sangat tertarik nih tadi dengan pembahasan yang itu. Jadi memang bukan bukan apa ya namanya, nggak jarang sih saya mendengar kalau kita itu harus makan buah-buahan dulu terlebih dahulu, kemudian lanjut ke makanan yang lainnya. Namun memang tadi kakak menjelaskan ulang kembali mengapa sih lebih penting makan buah-buahan dulu dibanding dari nasi dan segalanya. Jadi pertanyaan saya di sini kak, kalau misalnya kita nih makan buah terlebih dahulu. Itu apakah jenis buah apa saja bisa dimakan gitu, Kak? Apakah ada jenis-jenis buah tertentu saja? Soalnya tadi Kakak tidak menjelaskan jenis-jenis buah seperti apa yang dapat dikonsumsi sebelum makan, gitu, Kak. Terima kasih, Kak. Kak siapa tadi namanya? Yanti, Kak, Yanti. Oke, Kak Yanti. Oke, kami keep dulu ya pertanyaannya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi. Terima Halo, kasih, Kak. oke, aku mau bertanya ke siapa duluan ya? Silakan Angel. Oh, oke. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Angel. Eh, di sini aku ingin bertanya, tapi sebelumnya juga aku akan sangat mengapresiasi teman-teman yang sudah melakukan penyuluhan. Itu sangat insightful ya, itu menambah wawasan buat aku sendiri yang bukan anak gizi yang berkecimpung di dunia kesehatan. Jadi, aku ingin bertanya mengenai beberapa poin. Yang pertama, gimana sih cara kita membedakan antara diet sehat dan diet ekstrim, terutama bagi mahasiswa yang ingin menurunkan berat badan secara cepat namun tetap aman bagi kesehatan. Lalu, poin yang kedua, bagaimana pengaruh jangka panjang diet ekstrim yang sangat rendah kalori terhadap fungsi kognitif dan metabolisme tubuh pada usia kita yang saat ini sangat produktif, yaitu mahasiswa, dan sejauh mana faktor stres akademik mempengaruhi dan memperburuk dampaknya. Lalu, poin yang ketiga, nah, dalam konteks gizi seimbang dan hak atas kesehatan, sejauh mana sih praktik diet ekstrim ini di kalangan mahasiswa yang dapat dikategorikan sebagai bentuk maladaptasi sosial terhadap standar kecantikan yang dibentuk media. Nah, tadi kakak-kakak semua tuh menyebutkan kalau kita tuh sering sekali mengikuti standar kecantikan yang ada di media sosial seperti TikTok. Gimana sih pendekatan edukatifnya supaya kita itu lebih tahu lagi gitu bagaimana eh, perbedaan antara diet sehat dan diet ekstrim itu sendiri. Lalu poin yang terakhir banget nih. Nah, sebagai anak kos kan, kita itu keterbatasan ekonomi yang bisa membuat kita itu susah membedakan diet sehat dan diet ekstrim. Mengingat harga makanan sehat seringkali itu lebih mahal kan? Dan bagaimana strategi makan bergizi ini bisa tercapai tanpa membahayakan kesehatan. Oke, sekian pertanyaan aku. Terima kasih. Kak Angel, eh pertanyaan boleh diketik. Gimana? Pertanyaannya boleh diketik di kolom chat. Oh, oke, oke, Terima kasih. oke. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Kak. Oke, Kak Catherine, silakan. Baik, Kak. Jadi di sini saya bertanya tentang isi piringku. Nah, sebelumnya kan, Kak, panduan untuk pedoman gizi seimbang itu 4 sehat 5 sempurna. Nah, di sini saya mau bertanya, Kak, untuk mempertahankan body image yang tadi, Kak, panduan mana yang cocok digunakan? Isi piringku atau 4 sehat 5 sempurna? Dan apa saja kelebihannya? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Catherine. Ini udah 3 orang nih yang bertanya. Mungkin kami mau eh, menjawab 3 pertanyaan ini dulu ya.
Izin moderator, saya ingin menjawab pertanyaan dari kakak kita, Yanti Meliana Ambarita. Oke, silakan. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yanti Ambarita, di mana pertanyaannya tadi penjelasan dari kakak Veronica, yang dimana apakah semua jenis buah kah yang boleh dikonsumsi sebelum makan atau cuma sebagiannya aja? Yang dimana jawaban saya itu seperti jenis buah yang baik dikonsumsi sebelum makan itu ada beberapa, yaitu yang pertama apel. Kenapa sih apel bisa dikonsumsi sebelum makan? Itu karena apel itu tinggi serat atau pektin yang membuat kenyang lebih lama dan membantu menstabilkan gula darah. Yang kedua itu ada pepaya, yaitu pepaya bisa mengandung enzim peptide yang membantu pencernaan protein yang membantu mengurangi sembelit dan kembung. Yang ketiga itu ada jeruk yang kaya vitamin C yang menyebabkan penyerapan zat besi dari makanan dan rasa asamnya dapat merangsang produksi air liur dan enzim pencernaan. Yang keempat itu ada pisang yang memberikan energi cepat yang memberikan energi cepat karena kandungan karbohidrat sederhana. Yang kelima itu ada semangka yang tinggi air yang membantu hidrasi tubuh sebelum makan dan ringan di perut, cocok dikonsumsi dalam waktu 15 dan 30 menit sebelum makan. Dan buah yang sebaiknya dihindari sebelum makan itu ada nenas, karena kita kan tahu nenas itu terlalu asam yang dimana mengandung enzim bromelia yang cukup kuat. Jika dimakan dalam jumlah banyak saat perut kosong bisa mengiritasikan lambung dan menyebabkan rasa perih terutama pada orang yang mah atau asam lambung atau penyakit lainnya. Yang kedua itu ada seperti anggur, lemon dan mangga matang yang bisa sih kita definisikan karena buah itu sangat rasa asam seperti nanas yang saya jelaskan tadi. Sekian jawaban yang bisa saya berikan untuk Kakak Yanti Meliana Ambarita. Apakah Kakak dapat menerimanya atau ada saran lainnya, Kak? Terima kasih kepada saudari Kakak Elizabeth Marbun. Sebelumnya terima kasih sekali ya atas jawaban yang cukup memuaskan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa tidak semua buah ya Kak bisa dimakan sebelum makan. Tidak semua buah bisa dikonsumsi sebelum kita makan. Jadi yang disarankan itu seperti jawaban dari saudari Kakak Elizabeth tadi, buah yang disarankan itu adalah buah yang mungkin mengandung ataupun tinggi serat, contohnya itu seperti semangka lah, pepaya ataupun pisang, dan mungkin buah yang tidak disarankan adalah buah yang mengandung enzim asam seperti nenas atau lemon lah. Jawaban yang sangat memuaskan. Terima kasih kepada saudari Elizabeth. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada kakak penyaji yang sudah menjawab pertanyaan. Untuk pertanyaan kedua dan ketiga, kami minta waktunya sebentar ya, Kak. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan Kak Catherine ya yang terakhir ya, yang 4 perbandingan 4 sehat 5 sempurna sama isi piringku. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu konsep lama Kak. Itu tahun 1950-an. Sekarang itu yang kita gunakan itu isi piringku resmi dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2017 sampai sekarang. Perbandingannya itu kalau misalnya di 4 sehat 5 sempurna itu terdiri dari makanan pokok, lauk, sayur, buah, dan susu. Sebenarnya untuk isinya sama-sama aja, Kak. Cuman lebih ke perbedaan porsinya aja. Kalau misalnya 4 sehat 5 sempurna itu kan kita nggak tahu nanti pembagiannya gimana. Yang penting 4 sehat 5 sempurna itu kita konsumsi semua. Sedangkan kalau misalnya di isi piringku itu kita ada, Kak, coba ditampilkan yang isi piringku tadi.
Di isi piringku ini kita lebih paham karena di sini kan karena dipaparkan secara visual ada gambarnya. Nah, di situ di gambar itu mungkin di sini kurang jelas ya. Ada gambar yang dimana kalau misalnya kita makan itu biar seimbang itu di dalam piring itu setengah dari piring itu berisi sayuran dan buah. Seperempatnya lagi ada nasi dan seperempatnya lagi ada lauk. Itu udah ditetapkan oleh Kemenkes di mana itu makanan yang seimbang gitu Kak. Sedangkan kalau misalnya di 4 sehat 5 sempurna itu kita kan lebih dianjurkan untuk minum susu ya sama buah. Tapi tidak dijelaskan di situ porsi seberapa. Jadi kalau misalnya kita terlalu mengonsumsi terlalu banyak juga kan nggak baik gitu. Dan kalau misalnya 4 sehat 5 sempurna itu tidak ada dianjurkan kita untuk cuci tangan, olahraga, tidur cukup, lain. Mungkin itu perbandingannya lebih ke porsi sih, Kak. Boleh diterima? Tapi sebelumnya kayaknya pada penjelasan isi piring ini mungkin tadi kalau Kak Vero sadar masih ada terjadi kekurangan kata-kata. Di mana Oke, tadi Kak, Kakak karena menyebutkan bahwa nasinya itu 1/4. nasi itu seperti makanan pokok, Kak, yang digambar. Iya, tolong dikoreksi Kak, karena memang gambarnya sudah sesuai. Cuman cara penyampaian Kakak tadi masih kurang Kak. Sebentar ya, Kak. Izin menambahi eh, maksud dari seperempat nasi ya. Kita lihat di sini kan piring. Ini isi piring, maksudnya di situ kita masukkan makanan pokok seperempat itu. Kan dalam piring itu rata-rata piring kan untuk makan yang kita tahu sama lah ya. Nah, kita masukkan dalam piring kita itu eh, eh, apa ya? Itu ini piring bulat ya. Ini dibagi dua lah istilahnya. Nah, terus kita taruh di sini tuh nasi. Kita taruh sayur itu sama dengan nasi gitu. Kayak banyaknya. eh Terus sisanya itu kita taruh buah sama lauk pauknya. Gimana ya? Mungkin kan kalau mengkonsumsi makanan ini karbohidrat beda-beda ya setiap orang. Cuma kita anjurkan sesuai porsi juga gitu. Tapi dalam porsinya itu sayur sama nasi itu sama. Jangan lebih banyak nasi daripada sayur gitu maksudnya. Bisa diterima atau masih bingung? Bisa Kak, mungkin tadi Kak Veronya salah menjelaskan ya Kak, karena tadi Kak Vero bilang sayurnya setengah dan makanan pokok atau nasinya seperempat. Terima kasih untuk Kak Cindy.
Oke, terima kasih ya Kak Catherine pertanyaannya. Maaf ya tadi kurang pas jawabannya karena memang itu bukan dari awal bukan materi yang saya ambil. Maaf ya. Terima kasih juga untuk sudah bertanya. Oke, baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Saudari Angel. Ini banyak ya pertanyaannya. Yang pertama itu, bagaimana cara membedakan antara diet sehat dan diet ekstrim, terutama bagi mahasiswa yang ingin menurunkan berat badan secara cepat namun tetap aman bagi kesehatan? Nah, yang kita tahu kalau diet itu bagi orang awam itu diet itu nggak makan gitu. Kayak misalkan nih ya saya pernah lihat gitu kayak stop makan karbohidrat gitu, makan buah aja setiap hari 3 kali sehari itu makan buah gitu. Itu itu diet ekstrim. Kalau yang kami jelaskan itu kalau diet dalam gizi ini itu tuh tetap makan, cuma porsinya tuh di bagaimana ya, sedikit gitu. Misalkan pagi kita mengonsumsi roti bisa porsi sedikit dan me- maaf nervous. Kita pagi makan, siang makan, malam makan. Ini untuk awam ya, biasanya orang awam tuh kalau diet itu malam jangan makan gitu. Kita tetap makan, cuma kita menghindari makanan-makanan yang dari luar kayak junk food gitu. Junk food kan kayak mengandung lemak lemak jahat gitu. eh, nggak sehat lah, terus mengandung lemak yang tinggi. Kalau mau diet yang baik itu pagi makan, siang makan, sore makan, malam itu dibatasi sampai jam 7 lah kira-kira. Habis dari situ kita nggak usah mengonsumsi apapun lagi, kayak minum aja, minum air gitu. Contohnya kalau mau bikin diet nih, pagi kita makan, porsi makannya itu kecil. Kita banyakin protein kayak ikan, daging gitu. Kita perbanyak di situ sama sayur-sayuran. Terus selingannya itu kita buat buah. eh, Terus dari situ kita jangan mengonsumsi makanan-makanan manis supaya diet kita ini bisa kita terrealisasi dengan baik gitu. Kalau misalkan kita makan itu terus makan ciki-ciki contohnya gitu kan, kayak itu dietnya nggak berhasil lah karena kita masih mau mengkonsumsi apa makanan yang lain gitu. Jadi kalau mau diet yang cepat turunin badan, kita harus emang stop mengkonsumsi makanan-makanan manis kayak minum-minuman kemasan, makanan kemasan gitu. Kita mengkonsumsi makanan yang kita kita olah aja, nggak usah mahal-mahal. Kalau untuk protein, tempe bagus, tahu bagus, itu protein nabati. Tempe tahu kan nggak mahal ya, kita tahu kalau di Indonesia ini kan tempe tahu itu makanan semua orang gitu, makanan murah lah kalau padahal itu nutrisinya tinggi gitu. Kalau untuk makan lauk hewaninya juga kita bisa konsumsi ikan, nggak usah mahal-mahal untuk diet, nggak harus yang buahnya apel apa gitu ya, pisang juga bisa kan, pisang murah gitu. Terus
kita konsumsi apa air air mineral, air putih yang banyak juga gitu. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pengaruh jangka panjang diet ekstrim yang sangat rendah kalori terhadap fungsi kognitif dan metabolisme tubuh pada usia produktif seperti mahasiswa, dan sejauh mana faktor stres akademik memperburuk dampaknya? Bagaimana pengaruh jangka panjang diet ekstrim yang sangat rendah kalori terhadap fungsi kognitif dan metabolisme tubuh pada usia produktif seperti mahasiswa, dan sejumlah mana faktor stres akademik memperburuk dampaknya. Nah, ini maksudnya untuk faktor stres terhadap mahasiswa yang melakukan diet ekstrim ya, dalam singkatnya. Kalau kita diet ekstrim mengikuti influencer yang berseliweran di TikTok, Instagram tanpa ahli gizi, dan melakukan yang disuruh sama mereka itu gitu, yang ekstrim yang sampai bikin lemas, mungkin itu faktornya itu bisa ini ya, bikin kita lemas. Iyalah ya, kalau misalkan diet ekstrim ini bikin lemas, terus kekurangan energi. Jadi kalau jangka stresnya itu pasti ada, karena kita kan udah lemah gitu, udah pusing, kelayangan, pucat karena diet ini. Terus misalkan kita nih kan sebagai mahasiswa mungkin banyak tugas, jadi itu nggak akan fokus dan bikin kita merasa kayak capek gitu, karena nggak ada tenaga. Kalau misalkan kita masih diet yang bagus, terus sehat, terus yang saya jelaskan yang pertama tadi, mungkin masih bisa ini. Itu karena kan dietnya sehat. Jadi di situ mengonsumsi sayuran, buah, terus mengonsumsi ini beraktivitas yang bagus dan minum air putih yang banyak juga, itu berpengaruh juga dalam mental dan kesehatan kita. Jadi kalau kita mengonsumsi zat gizi yang baik sama tubuh kita kan akan menyerap zat gizi ini dan membuat itu jadi hal baik gitu untuk tubuh, untuk membangkitkan semangat juga, nggak lemas gitu. Jadi kalau kita lihat aja yang awam aja gitu, kalau melakukan diet ekstrim itu pasti gitu, kayak ada tekanan stres, itu pasti ada karena kekurangan gizi. Mungkin dietnya kayak nggak makan nasi gitu, nggak makan nasi, terus makannya itu gimana ya contohnya ya, makan sayuran aja satu hari. Ada tuh kayak diet kan sayuran aja satu hari, terus besokannya buah-buahan satu hari gitu. Itu kayak nggak memenuhi untuk tubuh kita gitu. Tubuh kita itu butuh protein, lemak, terus mineral, karbohidrat, itu butuh dalam tubuh untuk metabolisme kita gitu. Jadi untuk diet ekstrim ini nggak disarankan ya untuk kita, apalagi mahasiswa. Nanti takutnya kayak yang banyak terjadi gitu, karena stres, udah diet stres, nanti bundir lagi, kayak kayak yang kita tahu lah ya, mahasiswa ini kan ada mental, semua orang tuh punya mentalnya beda-beda ya. Nanti dia udah yang mentalnya lemah, dietnya kayak gitu yang ekstrim, terus ada tekanan dari dosen gitu kan contohnya, terus itu menekan-nekan. Gimana kita ditekan terus kita nggak ada tenaga, coba, pasti nyerah kan. Jadi itu sih yang kami tahu ya untuk pengaruh jangka ini. Tapi jangka panjangnya itu mungkin kekurangan energi kronik gitu, nanti menyebabkan anemia, menyebabkan kayak untuk apa, kayak jangka panjang. Kalau yang kami tahu itu, kalau misalkan anemia itu bisa menyebabkan anak stunting gitu.
Kan kebanyakan orang Indonesia lah dulu kayak kurang energi tuh pasti anemia, terus anak-anaknya stunting. Itu karena si ibu ini kurang energi. Nanti kalau kita diet ekstrim yang kayak gitu terus kurang energi, ntar anak kita stunting dong. Makanya jangan diet ekstrim. Untuk yang di sini jangan diet ekstrim ya. Kalau mau diet ke dokter atau ke ahli gizi gitu. Nah, terus yang ketiga, ini banyak banget ya pertanyaan Angel ya. Dalam konteks gizi seimbang dan hak atas kesehatan, sejauh mana praktik diet ekstrim di kalangan mahasiswa dapat dikategorikan sebagai bentuk maladaptasi sosial terhadap standar kecantikan yang dibentuk media dan bagaimana pendekatan edukatif kampus dalam mengintervensi secara efektif. Nah, ini menarik nih. Kan kita tahu ya di sosial media sekarang itu tuh siapa sih yang nggak punya sosmed di sini? Nggak ada kan? Terus banyak tuh orang-orang yang kayak ngepost fotonya yang cantik, ideal, terus bagus gitu badannya. Terus kita kan yang nonton kayak, ih pengen gitu. Terus eh jadi kita kayak, ih aku pengen kayak dia deh. Soalnya dia cantik, badannya bagus. Jadi insecure. Terus kita ngelakuin ini diet ekstrim. Nah dietnya itu kita nggak ke ahli gizi, tapi ke TikTok kan kebiasaan orang-orang itu ke situ larinya. Nah dilihat tuh, oh ini gitu. Terus diikutin. Jadi itu kebiasaan remaja. Nah untuk pendekatan gimana kita mengubah mindset para remaja itu tuh ya ini kami ngelakuin penyuluhan ini walaupun itu sedikit ya. Untuk ini juga kan udah berharga untuk 17 mata memandang. Terus eh, bisa di-share juga ke teman-temannya. Ini kami lakuin penyuluhan ini untuk menyadarkan kalau apa namanya diet ekstrim itu nggak bagus. Terus untuk kita yang merasa insecure itu juga nggak bagus. Insecure boleh sih kayak itu juga kan pengoreksian diri ya. Tapi nggak boleh terlalu mengikuti, aku harus kayak gitu gitu. Itu nggak boleh. Kita tuh harus mencintai diri kita sendiri dan mensyukuri kita tuh masih diberi kehidupan gitu walaupun bentuk badan kita beda-beda, ada yang pendek, ada yang tinggi gitu. Nah, jadi untuk kami ini penyuluhan supaya kita semua yang ada di sini agar tidak melakukan diet ekstrim. Kalau ingin diet bisa langsung ke ahli gizi. Begitu. Oke, terima kasih Kak Cindy atas penjelasan yang panjang lebar ini. Keren banget Kak Cindy. Iya, Terima kasih. iya, maaf. Kalau terkait diet sehat sama diet ekstrim itu kayak kita bandingin dulu kali ya. Diet sehat itu gimana, diet ekstrim itu gimana gitu. Kita kan sebagai mahasiswa kalau melakukan sesuatu itu kita mikir dampaknya. Nah, kita boleh tuh searching-searching apa dampak dari diet ekstrim ini yang berpengaruh untuk kita ke masa depannya. Dan yang seperti yang Kak Cindy tadi bilang, kita harus mencintai diri kita sendiri dulu gitu. Sayang tubuh kita. Itu aja sih. Apa ada tambahan? Itu Kak Vero ada apa ya pertanyaan terakhir tadi itu dari Angel yang bagaimana mahasiswa hidup sebagai anak kos itu bisa dijawab? Oh ya, terkait sebenarnya kalau eh, hidup sehat ini dibilang tuh mahal kan. Sebenarnya kalau misalnya kita pelajari lagi, kita teliti lagi, nggak sepenuhnya mahal kok teman-teman. Kayak misalnya seperti
Tips untuk anak sehat biar lebih hemat. Kalau untuk sumber proteinnya mungkin tempe sebenarnya nggak mahal ya. Tahu kalau misalnya kalian merasa daging ayam itu mahal, boleh diganti dengan telur. Tapi jangan keseringan sesekali makan ayam karena kita juga butuh zat protein dari telur tersebut. Untuk sayurnya yang murah itu sayur kangkung, sayur bayam, dan untuk buahnya yang murah itu mungkin buah pisang, buah pepaya. Itu sih tips untuk anak kos. Oke, makasih buat Kak Cindi dan Kak Vero yang udah jawab pertanyaan aku. Makasih banyak ya, dan aku minta maaf kalau pertanyaan aku terlalu banyak, karena memang pertanyaan itu sangat relate buat aku sendiri, dan itu berdasarkan pengalaman dan pengamatan aku. Nah, sedikit aja, aku mau nanya buat pertanyaan terakhir tadi, buat mahasiswa yang ingin mencoba untuk diet, tapi dengan keterbatasan ekonomi. Nah, apakah Kak Vero maupun teman-teman yang lain tuh mempunyai saran menu mungkin untuk orang-orang yang memang baru pemula ingin melakukan diet yang sehat seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Kak Angel untuk pertanyaannya. Berikan kami waktu sebentar ya Kak. Maaf sebelumnya nih, Kak Angel, eh, kita kan nggak tahu nih bentuk, maaf ya bentuk ini memang merasa gendut atau gimana? Karena kan diet itu juga Kak ada yang kayak misalnya diet berat badannya berlebih, ada yang memang merasa dirinya gendut aja gitu Kak. Ada yang Sebenarnya obesitas gitu. ya, sebenarnya buat aku sendiri pribadi itu berat badan aku ideal, tapi eh, aku juga pengen diet sehat itu karena mungkin sekaligus sebagai ini ya, memperbaiki pola makan. Karena eh, kita nggak diet, tapi kita tetap melakukan pola makan yang tidak sehat seperti tadi yang disebutkan, kayak makan junk food, terus makan yang nggak teratur, itu kan juga mempengaruhi ke berat badan. Jadi kayak pengen tahu aja sih gitu. Sebenarnya tadi kalau tidak salah juga sudah dijelaskan kalau eh, salah satu menu yang ekonomis untuk yang ingin memulai diet itu nggak perlu mahal-mahal, cukup dengan eh, apa, tahu, tempe kayak gitu. Cuman eh, pengen lebih detail aja gitu. Misalkan besok nih saya mau coba diet. Nah, apa sih menu yang bisa saya coba buat gitu, atau yang bisa saya beli untuk mulai saya konsumsi kayak gitu. Mungkin lebih ke ini ya Kak, kan kata Kakak itu berat badannya sebenarnya udah ideal. Mungkin menurut Kakak lebih ke untuk menjaga kesehatan tubuh gitu, biar tidak terjadi, mungkin kalau misalnya kita ngelihat tubuh orang yang ideal pun belum tentu sehat, mungkin gitu ya Kak? Ya, boleh dibilang seperti itu. Oke. Mungkin kalau misalnya kakaknya takut, ini kayak lebih takut gendut ya, takut terjadi itu gitu.
Ya, tapi mungkin bisa juga jawabannya itu buat memang orang yang berat badannya sedang tidak ideal, karena aku pribadi punya teman yang memang saat ini sedang menjalani diet dan dia tuh memiliki berat badan yang kurang ideal kayak gitu. Jadi aku pengen apa ya, dapat jawaban POV dari dia dan juga buat aku kayak gitu. Mungkin kalau berkenan dijawab. Baik, Kak, kalau untuk menjaga itu dengan ini kali ya, makan yang beragam tadi, seperti misalnya buah-buahan, sayuran, kayak yang tadi saya jelaskan itu untuk tips berat badannya ideal itu bisa dengan makan buah dulu, sayurannya dulu, setelah itu lauk nabati, hewani, dan dan terakhir itu nasi supaya kita kenyang duluan dengan sayur, buah, dan juga protein nabati seperti daging tadi, Kak. Terus dibarengi juga nih dengan olahraga, kayak misalnya jalan pagi gitu. Terus boleh juga dengan dibatasi konsumsi gula dan lemak jenuh. Seperti makanan olahan yang seperti kakak bilang tadi, junk food, itu bisa dihindari dan atur pola makannya juga. Misalnya kak, kalau dari gizi itu sering dibilang gini, kita itu makan sebelum lapar. Karena kalau misalnya kita udah lapar di situ kita makan, itu kan cenderung kita makannya banyak, Kak. Nah, itu bisa tuh terjadi kita mengonsumsi terlalu banyak kalori, akhirnya berat badan kita naik, Kak. Terus untuk olahannya juga, Kak. Kayak misalnya kita ngerasa udah pas nih makan daging, makan sayur, makan eh, tempe, tapi olahan kita masih salah. Seperti misalnya banyak yang bersantan, goreng-gorengan gitu. Itu sebenarnya bisa, tapi jangan terlalu sering untuk yang santan itu, Kak. Sama gorengan. Kayak misalnya eh, ayam itu jangan selalu digulai, jangan selalu digoreng, gitu. Bisa dipanggang. Untuk tahu gitu bisa dipepes, bumbu kuning, dan untuk sayurnya bisa sayur bening gitu, Kak. Itu untuk olahannya. Kalau terkait, kalau memang dia sudah merasa dirinya sudah obesitas, sudah melebihi, itu boleh ini sih Kak, konsul ke ahli gizi atau tenaga medis yang lainnya gitu. Karena itu kan kita ngasih kalau gini doang itu nggak mungkin kan Kak langsung turun turun berat badannya dengan edukasi seperti ini. Itu harus dibimbing juga Kak, harus dievaluasi oleh ahli gizinya. Misalnya minggu ini turun berapa gitu. Apa yang harus kita kurangi duluan? Kalau misalnya udah turun, misalnya nasi nih awalnya kita kurangin banget karena dia obesitas. Nah, minggu depannya sudah ada penurunan berat badan dan di situ kan kita bisa nambah nasinya lagi gitu, Kak. Itu kalau untuk obesitas. Harus konsul sih, Kak. Gimana Kak Angel? Oke, makasih banget buat Kak Vero yang udah jawab pertanyaan aku. Ya benar, seperti jawaban kakak. Um, nah, mungkin itu bisa aku terapkan besok dan bisa aku sharing buat teman-teman aku juga ya. Eh ya, makasih banyak. Aku dapat insight sama banyak wawasan dari eh, webinar. Apa? Eh Inilah. Zoom kita malam ini ya. Oke, makasih. Terima kasih Kak Angel. Teman-teman itu tadi kami ada ngirim link drive. Itu kuesioner yang bisa kalian isi. Itu tujuannya biar kami nanti tahu sejauh mana kalian memahami materi yang telah kami sampaikan. Mohon diisi ya teman-teman.
Oke, teman-teman, ada yang mau ngasih saran lagi? Izin, Kak Vero, ini ada teman saya yang nanya yang masuk Zoom ini. Ya. Cara mengurangi jajanan atau junk food di malam hari gimana gitu. Soalnya mulutnya suka gatel katanya. Jam 10 mau beli di luar. Kayak bakso gitu-gitu. Burger. Mungkin lebih ke ini ya kali Kak. Boleh dari materi yang sudah kami sampaikan kan ada tuh tadi disampaikan apa dampaknya dari makanan junk food itu nggak sehat. Kita nggak tahu apa bahan yang digunakan atau kebersihannya gitu. Jadi mungkin lebih ke kita cari tahu dulu nih. Ini dampaknya ke kita akan terjadi apa gitu ke tubuh kita. Terus ganti cemilannya menjadi cemilan sehat. Kalau misalnya sering lapar, ganti cemilan sih ke buah. Buah kan bikin kenyang juga, Kak. Atau kalau misalnya sering misalnya sebenarnya kalau burger juga bisa kita olah sendiri gitu dengan bahan-bahan yang lebih sehat lagi, Kak. Kalau untuk pembuatannya mungkin Kakak boleh lihat ke YouTube ya. Saya nggak pernah juga bikin burger itu, Kak. Kalau mager, Kak, Em, gimana ya? Itu mie emang sering lapar atau gimana sih? Ini pertanyaan dari temannya atau dari kakaknya? dari teman itu dia keluar masuk Zoom soalnya nggak bagus jaringannya. Nanti kita video call sama kakaknya. Biar dijelasin lebih dalam lagi. Tabita mau bertanya nggak Tabita? Tidak, Kak. Oh, mungkin aku mau sharing ini deh. Kalau malam-malam lapar. Kalau malas, aku biasanya itu minum air putih sampai kembung. Gumoh ya? Setuju sih, setuju. Iya, karena aku juga aku sedang di proses diet. Dietku itu yang intermittent fasting, itu yang jendela makannya 6 jam. Jam 12 siang sampai jam 6 sore. Dan aku ngurangin apa? Karbohidrat itu nggak pakai nasi tapi karbohidrat olahan kayak jagung rebus atau ubi rebus gitu. Jadi kenyangnya bakal sama itu kalau mau sukses diet sehat itu cuman apa ya? Keyakinan kita. Keyakinan niat deh. Kalau ini memang niat berhasil ya udah tahan gitu. Tapi kalau memang niatnya nggak ada, niatnya goyah-goyah ya nggak bakal berhasil gitu. Ya, kalau jawabannya mager, mau siapapun yang bilang kayaknya nggak bakal berhasil ya Kak Tabita. Iya, kalau mager gimana? Nggak mager itu nggak ada obatnya. Jadi memang harus niat dari diri sendiri. Oke, makasih Kak Pita. Sangat ini ya membantu. Jadi teman-teman kalau mau hidup sehat, mau diet, niat dulu, utama niat dan konsisten. Kak Yolanda mau bertanya atau kasih saran? Enggak, Kak. Udah cukup jelas. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Untuk Jadi, kakak Valencia Sitorus, sepertinya kakak Valencia Sitorus dari tadi happy-happy aja gitu. Sepertinya lagi bahagia ya. Karena kan kunci body image itu juga kebahagiaan ya, Kak. Jadi ya harus selalu bahagia, Kak.
Oh, itu ya. Eh, Ada yang mau sharing lagi, teman-teman? saya Kak Kita Valencia, sama-sama Kak. belajar. Oke, Valencia Sitorus. Nah, jadi dari penjelasan Kakak Vero tadi, bahwa kalau kita mau apa namanya cepat kenyang, kita makan mulai dari sayur, buah, protein hewaninya, baru yang terakhir itu karbohidrat. Nah, dalam panduan, sedangkan kalau kita udah makan sayur, buah, sama protein, otomatis kita kayak kurang kurang makan nasi lah ya kan Kak. Kayak kita udah kenyang duluan gitu istilahnya. Terus padahal dalam anjuran isi piringku, setengahnya itu ada karbohidrat, Kak. Itu gimana ya, Kak? Sedangkan kalau untuk asupan untuk otak kita itu butuh karbohidrat atau glukosa, Kak. Jadi gimana, Kak, penjelasannya, Kak? Makasih. Itu yang saya jelaskan memang dia untuk tips untuk orang diet aja Kak, yang dia emang obesitas, dia bukan ngerasa sih, memang dia gendut, emang udah harus dikurangin Kak energinya, makanya dengan tips itu gitu. Kalau untuk kita yang normal atau yang kurang itu nggak disarankan Kak, karena memang kalau memang gendut itu dikurangin kan Kak energinya gitu. Gimana Kak Valencia? Iya, Kak. Baik, Kak. Makasih atas penjelasannya ya, Kak. Dan itu juga harus dibarengin atau dipantau oleh ahli gizi juga, Kak. Jangan kita pandai-pandaian buat diet, buat menu sendiri, buat apa-apa sendiri gitu. Harus cari tahu dulu benarnya gimana. Izin, Kak. Saya Vero, ingin apa pinginnya boleh menambahi. masih boleh sharing nggak, Kak? Bisa, tapi Boleh. bentar ya, Kak. Bentar, Kak. Mengenai yang dijelaskan Kak Vero tadi, memang bisa kok dilakuin sama orang yang nggak diet juga. Cuma nggak kayak gini, makan sayurnya jangan langsung habis gitu. Kayak makan sayur, buah, terus apa. Soalnya emang ada gitu anjuran kayak gitu, kayak makan sayur dulu. Terus, tapi dibarengin gitu. Kayak misalkan nih sayur, entah 2 sendok, terus makan nasinya, terus lauknya gitu. Untuk menambahi sih, biar nggak salah ini persepsi juga. Kak Oke, Valencia Kak. boleh dilanjut. Oke, jadi saya merasa Terakhir kan, ya, Kak, soalnya saya merasa kalau body saya itu sudah ideal. Nah, tapi sebagian orang-orang bilang saya itu terlalu kurus atau gimana gitu. Padahal menurut saya sudah ideal gitu. Itu gimana ya, Kak? IMT-nya berapa, Kak? Saya itu 23, Kak. Mungkin Kak Depi boleh ini nge-gym biar ada ototnya, biar nggak kelihatan kurus.